Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandari Madani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cerita pendek, fiksi mini, cerita bersambung, dan cerita anak. Cerita pendek atau cerpen adalah suatu bentuk naratif fiktif. Cerita ini cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya fiksi lainnya yang lebih panjang seperti novel. Ciri-ciri cerpen, alurnya ada lebih sederhana, tokohnya sedikit, latar dilakukan sesaat dalam lingkup yang relatif terbatas, terdiri atas 3 halaman sampai 10 halaman, habis dibaca dalam sekali duduk, hanya ada satu plot atau alur, watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat, banyaknya tokoh terbatas atau kurang. Selanjutnya, unsur cerpen terbagi menjadi 2. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu tema, alur atau plot, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang kehidupan pengarang, kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan, latar belakang kehidupan pengarang, fungsi cerpen. Fiksi mini secara harfiah adalah cerita rekaan atau khayalan yang berukuran kecil, sedikit atau pendek. Fiksi mini ini biasanya lebih terfokus pada tema dan alur cerita yang sudah mencangkup gambaran awal, konflik, dan penyesuaian. Ciri fiksi mini yaitu ceritanya singkat, bahkan lebih singkat dari cerpen, jumlah katanya berkisar 250 sampai 1000 kata, bersifat imajinatif, memiliki pemilihan kata yang tidak bertele-tele. Perbedaan fiksi mini dan cerpen. Cerpen dan fiksi mini merupakan jenis sastra bentuk prosa yang tampak serupa tetapi mereka berbeda, yang sangat tampak berdasarkan pembatasan karakter dan katanya. Jenis kata pada cerpen 1000 sampai 10.000 kata, sedangkan fiksi mini hanya 250 sampai 1000 kata. Fiksi mini hanya memiliki satu latar waktu dan latar tempat, sedangkan cerpen lebih dari itu. Cerita bersambung. Menurut Panuti Sujiman adalah cerita rekaan yang muat sebagian demi sebagian secara beruntun-runtun, kabar atau majalah yang berisi tegangan-tegangan atau intrik yang seakan-akan tidak ada habisnya yang dimanfaatkan untuk memenggal cerita. Selanjutnya, pendekatan struktural, di mana fakta-fakta cerita struktural faktual merupakan salah satu aspek cerita. Cerita yang masuk akal bukan selalu berarti tiruan kehidupan. Koherensi pengalaman ada satu-satunya hal yang harus dikandungnya koheren tersebut. Koheren tersebut akan tampak meyakinkan karena bertaut satu sama lain. Pengalaman-pengalaman bisa tampak koheren karena hukum sebab akibat menghubungkan akrab dan menyatunya yang dialami. Di dalam fakta-fakta cerita terdiri atas karakter, alur, dan latar. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, sesuatu yang mengakibatkan suatu pengalaman begitu diingat. Tema disebut pesan utama dan maksud utama secara fleksibel, tergantung pada konteks yang ada, gaya dan ton, sudut pandang, judul. Simbolisme. Simbol mewujudkan detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan serta emosi dalam pikiran pembaca. Dengan ini pengarang membuat maknanya jadi tampak. Selanjutnya ada ironi. Ironi dimaksud sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Ironi juga dapat ditemukan dalam hampir semua cerita, terutama yang dikategorikan bagus. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak. Sastra anak sendiri adalah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak yang isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual dan emosi anak. Jenis cerita anak. Yang pertama itu ada cerita jenaka, di mana cerita jenaka adalah cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca ataupun pendengarnya tertawa.
Ada fabel, cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Selanjutnya ada legenda, di mana legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai cerita suatu kejadian yang benar pernah terjadi oleh yang mempunyai cerita. Selanjutnya ada mite. Mite merupakan cerita prosa rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau para dewa dan terjadi di dunia yang lain pada masa lampau. Manfaat cerita anak yang pertama itu melatih kemampuan bahasa anak, menumbuhkan kreativitas anak, meningkatkan kecerdasan anak. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.